Mau jadi developer itu kira-kira butuh modal berapa banyak ya? Saya mengakuisisi lahan senilai hampir 40 miliar itu tanpa modal sama sekali. Wow. 2014 pernah jatuh juga sekitar 2M. Alhamdulillah di 2015 saya bisa bangkit lagi. Dan itu pun hanya bermodalkan 70 juta rupiah. Ya kurang lebih 600-an alumni. Kalau ROI-nya biasanya berapa lama sih Pak kalau misalkan developer gitu? Jangan kaget ya. Pak Ali, saya Cia. Saya mau Iya. tanya-tanya nih, kalau misalkan Pak Ali itu kan saya taunya bikin ilmu properti developer ya, Bikin kayak sekolah kelas-kelas developer. gitu. Iya, Ya, sekolah developer. ya. Itu tuh kelas kayak apa sih Pak modelnya? Boleh kasih tahu saya nggak? Ya, ini sekolah developer tuh sebenarnya nama supaya kita ini mudah dikenal ya kan. Oh, oke. Kalau dulu namanya training kan sudah mainstream, kalau workshop juga sudah Iya. sudah mainstream ya. Nah, kita bikin namanya sekolah gitu. Oke. Sekolah developer, cuman sekolahnya nggak sampai bertahun-tahun ya, nggak harus 3 tahun, 6 tahun. Ini kelasnya itu cukup 2 hari aja Oke. untuk sekolah di sekolah developer ini. Kalau sekolah developer itu Bapak bikinnya itu udah dari kapan sih Pak kalau boleh tahu? Ya, dulu awalnya itu saya tidak berniat bikin kelas. Jadi tahun 2015, 2016 saya sering diundang seminar di komunitas-komunitas properti di Indonesia, oke. kayak gitu. Jadi temen ada komunitas properti di Makassar, saya diundang sharing tentang ilmu bagaimana menjadi developer oke. perumahan gitu ya. Terus di Surabaya juga di berbagai kota. Nah, dari teman-teman yang ikut seminar saya tadi, tentunya seminar tadi gratisan Iya. ya waktu itu ya. Nah, terus saya diminta bikin kelas, Oh, kayak oke. gitu ya. Terus kalau misalkan buat alumni nih, Iya. selama Bapak ngadain kelas sekolah Iya. developer, itu tuh udah berapa banyak sih Pak selama ini? Ya, kurang lebih 600-an alumni. Lumayan di banyak Indonesia, juga berarti ya? Iya, itu Baik, dari tahun 2017 awal oke. ya. saya Berarti udah bikin cukup kelas. lama juga ya Pak Ya, ya? sekitar 5 tahun masuk ke tahun ke-6 ya. Kalau pengalaman Pak Ali di dunia developer gitu tuh gimana sih Pak? Suka dukanya tuh seperti apa? Pasti kan kalau udah hampir 4-5 tahun ke belakang kan pasti banyak banget kayak jatuh Iya. bangunnya gitu. Ya, pasti ya. Jadi dulu tahun 2010 saya masuk di industri properti itu mulai dari broker tradisional. Oh, oke. Ya, saya jadi makelar lah istilahnya kayak gitu. Nah, terus kemudian dapat duit, saya investasi, ilmu lagi, saya belajar lagi. Nah, tentunya tidak ada yang instan ya. Iya, betul. Mungkin karena saya dulu belajar pada guru yang belum belum praktek secara menyeluruh, terus kemudian ilmunya saya praktekkan, jadi kurang maksimal sehingga saya pernah jatuh juga tahun 2014. 2014 pernah jatuh juga sekitar 2M, jadi hilang ya. Oh, 2 miliar 2 hilang? miliar yang Wah, saya rintis lumayan dari ya. tahun 2010 sampai 2014 tuh. 2014 saya salah ambil keputusan ya, ambil salah langkah. Nah, alhamdulillah di 2015 saya bisa bangkit lagi. Dan itu pun hanya bermodalkan 70 juta rupiah. 70 juta 70 rupiah juta bisa jadi rupiah. Pak Ali yang sekarang? Iya. Wow, hebat sekali sih. Nah, itu tentunya kan jangan lihat 70 jutanya, tapi kan saya pernah hilang 2 miliar Iya, ya. betul. Karena dari ilmu yang saya sering ini nilainya 2 miliar, Bos. Kayak gitu. Oke. Nah, dari situlah saya alhamdulillah setelah itu perjalanan bisnisnya bagus. Mungkin sampai sekarang ada 11 proyek ya yang sudah pernah saya jalani. Nah, tentunya dari 11 proyek juga tidak semua sukses. Ada sekitar dua yang Dua yang gagal. tidak ya? gagal. Gagalnya itu artinya tanahnya udah kebeli, cuman tidak jadi kita bangun perumahan. Oh, kayak jadi gitu. tidak kayak nggak dikelola mungkin ya? Nggak jadi dikelola. Akhirnya kita jual berbentuk tanah. Oh, kayak oke. gitu. Pak Ali, saya mau tanya nih, kalau misalkan mau jadi developer itu kira-kira butuh modal berapa banyak ya? Ya, kalau modal itu sebenarnya tanpa batas ya. Mau seberapapun Anda punya modal itu ya bisa cukup bisa kurang kayak Oh, gitu. oke. Tapi Berarti yang terpenting lebih- bukan sisi modalnya sebenarnya. Kalau di developer ini adalah bagaimana kita bisa punya skill, ya, oke. skill dan strategi bisnis kita yang harus kita kuasai. Tentunya modal dibutuhkan dan enaknya kalau di developer ini modal tidak harus punya modal sendiri. Namanya zaman sekarang kan zamannya kolaborasi ya. Iya, betul. Iya. Kayak Jadi kita nggak- cari investor berarti Nah, ya? cari investor bisa, dengan cara lain selain investor bisa
kita pakai bank bisa, tanpa bank juga bisa. Oh, Jadi oke. kelas sekolah developer ini saya fokuskan adalah bagaimana orang yang tidak tahu ilmu developer perumahan sama sekali itu dia jadi tahu, yang sudah praktek jadi developer bisa makin maju, proyeknya makin banyak dan tersistemize kayak gitu. Kalau ROI-nya biasanya berapa lama sih Pak kalau misalkan developer gitu? Jangan kaget ya, Mm-mm. kita bisa 1 bulan ROI. Oh, gila. Bisa 1 bulan balik modal, 1 1 miliar, bulan? 1 Wow. bulan bisa balik modal, bisa. Itu hebat banget berarti kalau kayak gitu. Ya, cuman kita nggak menjanjikan sampai segitu Iya, lah. Pokoknya berarti 1 kan, tahun insya Allah mau tanam modal 1 miliar, 2 miliar, setahun bisa balik. Lebih ke balik lagi ke niatnya kita sih ya. Ya, tergantung, bebas ya. Jadi gitu. ya mungkin Pak Ali bisa 1 bulan, mungkin yang lain juga bisa 2 bulan, Iya. 3 bulan. Nah, saya tuh dengar dari teman saya yang di developer juga. Iya. Nah, katanya resikonya tuh tinggi banget. Itu benar gak tuh Pak? Ya, di mana ada keuntungan besar, di situ resikonya juga besar kan. Oh, kalau misalkan nih contoh lagi, saya kan baru 22 tahun. Ya. Nah, kalau misalkan saya mau atau tertarik di sekolah developer atau misalkan saya mau terjun ke developer, kira-kira bisa nggak sih Pak? Saya kira bisa, asal tahu ilmunya ya. Tahu ilmunya. Jadi ilmu sekolah developer ini kan bukan ilmu bagaimana membangun rumah ya. Jadi bukan bagaimana cara kita membangun rumah, terus membangun rumah yang bagus, itu bukan. Jadi di sini adalah yang kita sharingkan itu adalah ilmu bisnisnya ya. Oke. Bagaimana kita merakit sebuah bisnis itu seperti event organizer. Jadi ilmu developer itu seperti ilmunya event organizer ya. Jadi contohnya kayak gini, bisa tak jelasin sedikit Iya, ya. boleh. Jadi misal Sia nggak punya tanah, nah punya temen yang punya tanah 5.000 meter atau 1 hektar yang mau diajak kerjasama kayak gitu. Berarti tanahnya kan modal tanah udah nggak Iya. jadi masalah itu. Nanti tinggal bagi hasilnya mau berapa persen, nanti itu saya kupas di kelas sekolah developer. Nah, terus kalau butuh modal kita ada beberapa cara ya. Kita bisa menggandeng partner sebagai investor. Biasanya kalau saya awal itu sekitar butuh 500 sampai 1 miliar ketika tanahnya sudah ada. Kayak gitu. Itu udah cukup. Karena 500 sampai 1 M itu kita hanya butuh untuk bikin perizinan, terus bikin rumah contoh sama kantor marketing sama pintu gerbang Oh, ya. berarti kita nggak perlu bangun rumahnya dulu Nggak ya? dong. Oh, berarti Nah. cuman lebih ke kayak kita jual konsep dulu. Nah, kita rumah contoh aja dulu satu. Nah, Kayak show unit mungkin ya? show unit betul. Kan semua developer hampir rata-rata sama. Iya. Karena kita kalau bikin produksi massal itu berarti kita seperti menjual rumah subsidi. Kebetulan yang saya sharingkan itu adalah lebih ke rumah menengah ke atas, bukan rumah subsidi gitu. Jadi kita jualnya rumah contoh, pesan bangun, dan orang kalau pesan bangun itu lebih maksimal, bisa sesuai keinginan karena di dalamnya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita, tapi fasadnya yang tidak boleh diubah kayak gitu. Berarti nanti kalau gitu saya boleh cobalah. Siap, silakan. Terus nih, Pak, Bapak kan bagi-bagi ilmu kan daging Iya, semua, iya. dari isinya sampai template sendiri Iya. tuh Bapak kasih semua gitu. Nah, Kita kasih semua, kita kalau Bapak bongkar. bagi-bagi ilmu kayak gini, nggak takut sama kompetitor atau saingan gitu? Gak apa-apa, katanya kan ilmu tuh kalau dibagi makin banyak, Iya, kita makin pintar karena cara belajar yang terbaik adalah kita dengan cara mengajar. iya. Jadi soal rezeki itu kan masing-masing ya, masing-masing karena tiap orang tuh punya rezeki. Mungkin orang bisa meniru ilmu saya, tapi mungkin belum tentu dia segiat saya, Iya, ya kan? belum tentu rezekinya dia juga sama. rezekinya sama. Iya, Mungkin bisa juga dia rezekinya lebih besar Iya. dari saya kayak gitu. Nah, intinya adalah zaman sekarang itu tidak ada yang ditutupin lagi. Semua bisa kita share, semua kita bisa cari ilmunya di mana. Betul, Ya, betul. nah saya mungkin bagian orang yang mau sharing gitu loh, Iya. karena saya kira perjalanan di properti ini bagi saya sudah cukup lebih yang sudah saya dapatkan gitu. Jadi ilmu harus saya sharing supaya teman-teman rakyat Indonesia, apalagi anak-anak muda itu tidak terjebak pada sebuah kerangka bisnis kecil gitu. Betul. Jadi supaya berani berpikir bahwa kita jual rumah miliaran itu adalah suatu hal yang mungkin gitu. Jadi proyek saya kebetulan yang terakhir itu ada di Jawa Tengah, itu rumah yang kita jual itu paling murah 1,5 M Oh, oke. sampai di 5,5 M, dan itu dulu menurut saya waktu dulu saya belum tahu ilmu ini itu sesuatu hal yang mustahil. Mungkin teman-teman nggak percaya bahwa saya mengakuisisi lahan senilai hampir 40 miliar itu tanpa modal sama sekali. Wow. Nah, itu nanti akan saya sharing di kelas. Oke, kalau Ya. gitu nih seminar paling deket deh, adanya kapan? Seminar paling dekat kita di bulan Maret ya. Bulan Maret, oke. Bulan Berarti Maret. nanti teman-teman yang mau ikut seminar dulu kali ya? Ikut seminar dulu, jadi tahu sedikit tentang kulit-kulitnya, Iya. ada dagingnya juga. Cuman kalau mau yang daging wagyunya kita ada di kelas 2 hari full. Iya, betul.
kayak gitu ya. Jadi nanti kalau memang teman-teman mau ikut kelasnya Pak Ali, jujur banget isinya itu bener-bener daging semua. Dari seminar pun yang saya lihat atau yang saya ikut ya itu bener-bener daging semua. Baru seminarnya aja itu isinya daging. Kalau lebih daging lagi, lebih legit lagi nanti ada di kelasnya. Kelas 2 hari kita Iya. banyak bongkar rahasia-rahasia, trik-trik dan strategi. Semuanya lah nanti kita bongkar semua. Semuanya berarti kita ya. bongkar dan kita share, dan itu yang kita sharingkan adalah legal, sesuatu langkah-langkah yang legal yang tidak melanggar hukum tentunya. Iya. Justru dengan kelas ini itu kita menjaga supaya teman-teman pengembang perumahan itu tidak berisiko ke kerugian finansial maupun kerugian secara hukum kayak gitu. Oke, paling segitu dulu cukup Pak Ali. Oke, Nanti siap. kita Terima bikin kasih. lagi konten-konten yang Siap, Mbak banyak ya Cia. Pak ya. Ya. Thank you Pak Ali. Ya, sama-sama.